Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan membahas topik tentang metode dan model pembelajaran matematika serta kekurangan dan kelebihannya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama, Siti Rohmatul Hasanah. Yang kedua, Amelia Kurniawati. Yang ketiga, Muis Faiyah. Yang keempat, Tika Laurina. Yang kelima, Devi Melinda Nurfiantika. Yang keenam, Mega Putri Permatasari. Yang ketujuh, Dela Fotoku Sanggra ini. Yang kedelapan, Ainia Melani Firdaus. Selanjutnya, selamat menonton materi dari kami. Metode pembelajaran matematika. Pengertian. Metode pembelajaran yaitu suatu prosedur atau urutan dan cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun guna mencapai tujuan pembelajaran. Bisa dikatakan bahwa metode pembelajaran yaitu jabaran dari pendekatan. Macam-macam metode ekspositori. Metode ini seperti ceramah, namun dominasi guru berkurang. Metode ini merupakan cara mengajar paling efisien dan efektif untuk mengajar matematika, karena guru memberikan soal-soal latihan untuk dikerjakan di kelas. Kelebihan dan kekurangan ekspositori. Kelebihan 1. Tepat untuk pemahaman konsep. 2. Siswa akan aktif serta senang belajar matematika ketika mengerjakan latihan soal secara kelompok. 3. Guru akan aktif untuk membimbing dalam latihan kelompok. Kekurangan 1. Kecenderungan guru yang berperan dalam proses pembelajaran. 2. Siswa akan malu mengemukakan pendapat ataupun bertanya. 3. Siswa malu maju ke depan ketika guru meminta untuk menyelesaikan soal di papan tulis. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang memeragakan suatu proses kejadian. Pada metode demonstrasi, siswa akan lebih aktif lagi karena metode ini menghilangkan verbalisme sehingga siswa semakin memahami materi. Kelebihan dan kekurangan demonstrasi. Kelebihan demonstrasi 1. Proses pembelajaran lebih menarik. 2. Siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. 3. Mengurangi kesalahan dalam mengambil kesimpulan pada anak karena mereka mengamati langsung terhadap suatu proses. Kekurangan demonstrasi 1. Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan lain-lain yang tidak selalu tersedia dengan baik. 2. Metode ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang memakan waktu banyak. 3. Memerlukan keterampilan guru secara efektif agar pelaksanaan pembelajaran lebih efektif. Metode drill dan latihan. Metode ini berhubungan dengan kemampuan mengingat dan kegiatan lisan seperti menghafal fakta-fakta dasar matematika seperti berhitung, rumus, sifat, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan drill dan latihan. Kelebihan 1. Memperoleh kecakapan motoris yaitu berhitung. 2. Memperoleh kecakapan mental dalam operasi hitung. 3. Dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dalam pekerjaan. Kekurangan 1. Menghambat inisiatif siswa karena lebih banyak dibawa ke penyesuaian serta diarahkan kepada jauh dari pengertian. 2. Dapat menimbulkan verbalisme. 3. Dapat menimbulkan penyesuaian secara statis terhadap lingkungan. Metode tanya jawab.
Kegiatan pembelajaran yang melalui tanya jawab terkait materi yang diberikan. Pertanyaan yang harus dijawab dapat dari guru kepada siswa, begitupun sebaliknya. Tetapi yang terutama yaitu dari guru kepada siswa. Oleh karena itu, dengan metode ini siswa akan lebih aktif dibanding menggunakan ekspositori. Kelebihan dan kekurangan tanya jawab. Kelebihan: 1. Merangsang siswa untuk mengembangkan pola pikir termasuk daya ingatan. 2. Melatih keberanian siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. 3. Guru dapat mengetahui sejauh mana penguasaan siswa yang telah dipelajari, sehingga dapat digunakan sebagai bahan introspeksi guru dalam hal cara belajar. Kekurangan: 1. Tidak mudah untuk membuat pertanyaan yang mudah dipahami oleh siswa. 2. Waktu terbuang banyak apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan. 3. Guru masih mendominasi dalam kegiatan belajar mengajar. Metode penemuan. Pembelajaran dengan metode ini diharapkan siswa untuk aktif belajar, menemukan sendiri bahan yang dipelajari atau sesuatu hal yang baru. Menemukan hal baru di sini seperti konsep, teorema, rumus, pola, dan aturan matematika. Kelebihan dan kekurangan penemuan. Kelebihan: 1. Siswa aktif dalam kegiatan belajar karena siswa dituntut untuk berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. 2. Siswa akan memahami materi dengan benar karena siswa mengalami sendiri proses menemukannya. 3. Metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Kekurangan: 1. Metode ini menyita waktu. 2. Tidak semua guru mempunyai kemampuan mengajar dengan cara penemuan. 3. Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan. Metode pemecahan masalah atau problem solving method merupakan sebuah metode tipe belajar aktif yang bukan hanya untuk metode mengajar, melainkan juga suatu metode untuk berpikir. Kelebihan dan kekurangan pemecahan masalah atau problem solving method. Kelebihan yang pertama yaitu membuat siswa berpikir lebih analitis. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah menimbulkan jawaban yang beraneka ragam dan sehingga dapat menambah pengetahuan baru. Kemudian yang ketiga, merangsang siswa menggunakan segala kemampuannya. Kekurangan yang pertama yaitu sangat memerlukan keterampilan dan kemampuan guru untuk menentukan suatu masalah yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa dan kelasnya. Yang kedua, memerlukan waktu yang banyak. Metode inquiry. Metode inquiry adalah proses menyelidiki atau memeriksa suatu situasi untuk mencari informasi serta kebenaran. Karena proses inquiry yaitu teknik khusus untuk mengembangkan pengetahuan melalui penelitian. Metode ini merupakan metode belajar yang dapat dilakukan dengan cara individu ataupun dengan cara berkelompok. Kelebihan dan kekurangan metode inquiry. Kelebihan yang pertama yaitu membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Kemudian yang kedua, membangkitkan motivasi siswa untuk belajar karena siswa terlibat langsung dalam belajar. Dan yang ketiga, memberi kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya. Kekurangan yang pertama yaitu pembelajaran ini akan kurang berhasil pada kelas besar, misalnya waktu berkurang karena membantu siswa menemukan teori-teori. Kemudian yang kedua, belajar menggunakan metode ini memerlukan kecerdasan yang tinggi. Dan yang ketiga, kurang cocok untuk anak di usia muda. Metode penugasan. Pada metode ini, guru akan memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, baik secara individu ataupun kelompok di luar jam pelajaran. Dalam pembelajaran matematika, tugas yang paling sering diberikan adalah tugas rumah yang diartikan sebagai latihan menyelesaikan soal-soal. Metode ini bertujuan untuk melatih anak-anak menjadi lebih rajin.
Kelebihan dan kekurangan penugasan. Kelebihan 1. Membangun rasa tanggung jawab terhadap segala tugas pekerjaan. 2. Membiasakan anak untuk giat belajar. 3. Mengembangkan pola pikir dan keterampilan siswa. Kekurangan 1. Tugas di rumah seringkali dikerjakan orang lain, sehingga anak tidak tahu tentang tugas tersebut. 2. Siswa tidak mengerjakan tugas dengan baik dan menyalin hasil pekerjaan teman. 3. Tugas sulit dikontrol guru, sehingga menimbulkan keluhan siswa. Metode bermain merupakan metode belajar yang melakukan kegiatan yang menggembirakan untuk menunjang tercapainya tujuan instruksional yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Permainan yang mengandung matematika mampu meningkatkan keterampilan, penanaman konsep, meningkatkan kemampuan menemukan, memecahkan masalah, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan bermain. 1. Membuat suasana kelas menjadi hidup karena menarik perhatian mereka. 2. Mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu peristiwa sehingga mudah mengambil kesimpulan berdasarkan pemahaman sendiri. 3. Melatih siswa mendramatisasikan sesuatu dan juga melatih keberanian siswa. Kekurangan 1. Tidak semua topik dapat dilakukan dengan permainan. 2. Memerlukan banyak waktu. 3. Mengganggu ketenangan belajar di kelas lain. Model pembelajaran matematika. Pengertian, model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang memberikan gambaran sistematis yang digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Macam-macam model pembelajaran matematika. Yang pertama, model pembelajaran langsung atau direct instruction adalah pada model pembelajaran ini guru harus mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang akan dilatihkan kepada siswa secara langkah demi langkah. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran langsung. Kelebihannya yang pertama, guru dapat memberikan ilmu yang dimiliki kepada siswanya sehingga adanya timbal balik di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dibimbing untuk dapat memecahkan masalah sehingga daya berpikir mereka semakin berkembang dan baik. Yang ketiga, mengembangkan sikap mandiri siswa dalam menemukan dan mencari akar permasalahan yang ada. Kekurangan model pembelajaran langsung. Yang pertama, model pembelajaran ini hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, tidak dapat memahami perbedaan setiap siswa, baik perbedaan minat, bakat, dan perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, model pembelajaran ini masih banyak diberikan melalui ceramah, mempersulit siswa dalam mengembangkan kemampuan sosialisasi dan kemampuan berpikir kritis. Model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran ini berisi masalah-masalah yang menuntut siswa untuk memahaminya, yang membuat siswa mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri, serta memiliki kelebihan dalam berpartisipasi dalam tim. Kelebihan based learning. 1. Menantang kemampuan siswa untuk menemukan pengetahuan baru. 2. Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. 3. Membantu siswa dalam memahami masalah dunia nyata. Kekurangan based learning. 1. Jika siswa tidak mempunyai minat, maka masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan dan timbullah rasa enggan mencobanya. 2. Siswa hanya ingin belajar tentang apa yang mereka ingin pelajari.
Model pembelajaran kooperatif. Pada model pembelajaran ini, siswa aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui pembagian kelompok. Jenis-jenis pembelajaran kooperatif. 1. Student Teams Achievement Division atau STAD. 2. Numbered Head Together atau NHT. 3. Jigsaw. 4. Grup investigasi atau GI. 5. Lingkaran besar dan kecil atau inside outside circle. 6. Snowball drawing. Kelebihan pembelajaran kooperatif. 1. Siswa akan lebih memiliki kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain. 2. Dapat mengembangkan kemampuan berbicara dan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan yang dimiliki. 3. Dengan model pembelajaran ini dapat membuat siswa menjadi lebih bertanggung jawab. Kekurangan pembelajaran kooperatif. 1. Membutuhkan proses yang cukup lama untuk memahami setiap materi karena di sini siswa dituntut untuk aktif mempelajari materi sendiri. 2. Karena siswa lebih banyak memahami materinya secara mandiri, terdapat kesalahan dalam memahaminya. Bisa juga ilmu yang dipelajari tidak bisa dipahami oleh siswa. 3. Cukup sulit untuk diterapkan karena tidak semua permasalahan bisa dipecahkan melalui kegiatan berkelompok. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.